Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Putri Artadi dengan NIM 24000160669. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan tata tugas dakwah digital infografis dengan tema Islam Peduli menghidupkan nilai sosial dalam kehidupan. Di era digital ini kita seringkali sibuk dengan layar ponsel, scroll media sosial hingga kita lupa bahwa banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan, sekedar senyuman ataupun bantuan kecil dari kita. Lalu Islam mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa kepedulian bukanlah opsional, ia adalah inti dari keimanan kita. Islam adalah agama kepedulian. Islam bukan hanya tentang sholat, puasa, ataupun haji semata. Ia adalah agama yang mengajarkan kita bagaimana hidup harmonis dengan Allah dan sesama manusia. Dalam istilah Islam, hubungan kita dengan Allah disebut hablum minallah yang kita wujudkan melalui ibadah. Sedangkan hubungan kita dengan manusia disebut hablum minannas yang kita wujudkan melalui sikap peduli dan berbuat baik. Keduanya harus berjalan seimbang seperti dua sayap burung. Tanpa kepedulian sosial, keimanan kita terasa kosong karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk saling tolong menolong, bukan saling menjauh ataupun egois. Ada beberapa poin yang bisa kita terapkan untuk menghidupkan nilai sosial dalam kehidupan. Yang pertama, Islam menolak keegoisan dengan teguh. Seperti yang terdapat pada surat Al-Ma'un ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menolong memberi makan orang miskin. Quran surat Al-Ma'un ayat 3. Allah tidak menyebutkan orang tidak sholat atau tidak puasa sebagai pendusta agama, melainkan orang yang tidak peduli kepada sesama. Mengapa? Karena keegoisan adalah penyakit hati yang merusak keimanan. Seberapa sering pun kita beribadah, jika kita hatinya keras seperti batu terhadap orang lain, menghardik anak yatim yang lemah atau enggan memberi makan orang miskin yang lapar, maka nilai ibadah itu bisa berkurang di sisi Allah. Seperti pada kisah Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Di masa jahiliyah, masyarakat Arab dulu penuh dengan keegoisan. Orang menindas orang miskin, anak yatim diabaikan. Tapi Rasulullah SAW datang membawa cahaya Islam, mengajarkan bahwa kebaikan kepada sesama adalah bagian dari ibadah. Beliau sendiri meski sibuk dengan dakwanya, selalu peduli kepada yang lemah. Selanjutnya adalah kepedulian bisa dimulai dari hal kecil tanpa harus menunggu kekayaan. Kepedulian itu tidak perlu menunggu kekayaan atau jabatan tinggi. Ia bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti senyum kepada sesama saudara, memberi makan kucing di jalanan, membantu tetangga yang kesusahan, atau sekedar mendengarkan cerita teman. Itu semua kepedulian yang dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Seperti pada cerita sejarah sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu yang rela memberikan seluruh hartanya untuk membebaskan budak-budak di masa Islam. Tapi kepedulian juga bisa kecil. Rasulullah SAW pernah mengajari kita untuk memberi salam kepada anak kecil karena itu menumbuhkan rasa aman dan cinta di masyarakat. Selanjutnya adalah umat terbaik adalah umat yang menebarkan kepedulian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
kuntum khaira ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minu billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wal aksaruhumul fasikun. Yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Ayat ini adalah kehormatan bagi umat Islam. Kita disebut sebagai umat terbaik bukan karena jumlah kita yang banyak, bukan karena masjid kita yang megah, tapi karena semangat kita untuk menebarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Kita dipanggil untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan dunia, membawa manfaat, menolong yang lemah, dan menjadi teladan dalam kebaikan. Seperti pada zaman Khulafaur Rasyidin, umat Islam membangun peradaban yang penuh kepedulian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkeliling Madinah di malam hari untuk memastikan tidak ada orang yang lapar. Ia bahkan mengundurkan diri dari khalifah karena merasa gagal menjaga kepedulian sosial. Itu contoh nyata bahwa kepedulian adalah tanggung jawab pemimpin dan rakyat biasa. Selanjutnya adalah menghidupkan kembali semangat kepedulian, mulai dari hati kita. Kepedulian tidak hanya meringankan beban orang lain, tapi juga membersihkan hati kita dari sifat egois dan sombong. Ketika kita menolong, sebenarnya Allah sedang menolong kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang memudahkan kesulitan orang mukmin di dunia, niscaya Allah akan memudahkannya dari kesulitan di akhirat. Hadis ini menjanjikan bahwa setiap usaha kita untuk meringankan beban orang lain akan dibalas oleh Allah dengan kemudahan di dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah menjadi muslim yang bermanfaat. Keberkahan hidup bukan diukur dari berapa banyak yang kita miliki, tapi dari berapa banyak yang kita beri. Semakin banyak kita menolong orang lain, semakin lapang hati kita dan semakin dekat kita dengan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qaridan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya baginya. Ini adalah undangan untuk berinvestasi di akhirat. Setiap kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Cukup sekian dari saya. Semoga dakwah kecil ini bisa mengingatkan kita bahwa Islam bukan sekedar agama, tapi agama yang penuh cinta, kasih sayang, dan kepedulian sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.